Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami sering tidak siap menyadari dan kurang menyadari berapa besar Engkau Tuhan, berapa mulia, berapa Engkau Yesus Kristus yang berkuasa atas segala pemerintah, segala penguasa, segala raja, segala yang ditakuti di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, umat-Mu, yang boleh memuji, memuliakan Engkau, yang boleh hidup di tengah-tengah dunia ini di dalam penyertaan Raja dan Tuhan kami yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu kami mohon Engkau mempersiapkan hati kami, Engkau membuka hati kami dan mata kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau, menyadari berapa mulia dan besar dan agungnya Engkau ya Tuhan, yang telah menebus kami, dan yang boleh kami juga panggil Bapa kami yang di surga. Tuhan yang pimpin ketika kami membaca merenungkan firman. Tuhan arahkan pikiran hati kami, Tuhan bentuk kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyadari siapa Engkau dan siapakah diri kami. Berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saja kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang pertama. Kita melanjutkan eksposisi kita masih di dalam bagian pertama dari kitab Efesus pasal yang pertama ini. Masih di dalam satu kalimat yang sangat panjang, yaitu di dalam ayat 3 sampai 14. Kita dissect, kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail. Dan hari ini kita merenungkan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara sekalian, sudah boleh perhatikan di dalam Alkitab saudara masing-masing. Efesus 1 ayat 7 sampai 10. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara sekalian, seperti kita tahu ini adalah bagian dari ayat 3 sampai 14 yang sangat panjang, satu kalimat sebenarnya, hanya satu kalimat yang terus berkait satu dengan yang lain. Dan minggu lalu kita sudah membahas di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 4-6 khususnya, dan mengerti bahwa ultimate goal daripada pemilihan Allah bagi kita sebelum dunia dijadikan, dan ultimate goal daripada penetapan Allah, predestinasi untuk kita menjadi anak-anaknya, ultimate goal adalah yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-6. Ya, supaya seluruh yang dikerjakan itu, ayat 6 menyatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, itulah goal daripada segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, pemilihannya, penebusannya, dan juga predestinasi. Dia menetapkan kita menjadi anak-anaknya adalah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Pujian, kemuliaan hanya bagi Allah yang telah menyatakan karunia-Nya, anugerah-Nya yang besar bagi kita. Sini sekali lagi kita melihat bahwa kemuliaan bagi Tuhan, kebesaran, pujian bagi Dia juga berkait erat untuk kebaikan kita. Ya, karunia-Nya, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kemuliaan bagi Dia, memuji Allah, tapi sekaligus ini adalah karunia yang besar. Ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, kita hari ini akan melanjutkan pemikiran ini,
khususnya kita mau melihat satu kata atau satu phrase yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-6. Waktu Tuhan menyatakan semua apa yang dia kerjakan, goalnya, ultimate goalnya adalah untuk pujian bagi Allah yang mulia dan kasih karunia, karena kasih karunia yang besar bagi kita. Ya, kalimat selanjutnya adalah yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, Paulus mau menegaskan ya, karunia yang besar itu dan hormat bagi Allah, dia menyatakan karunia-Nya itu di dalam Dia, di dalam Kristus yang dikasihi oleh Bapa. Ya, yang in the beloved, ya di dalam bahasa Inggrisnya in the beloved. Dia menyatakan karunia-Nya yang besar itu di dalam Dia, the beloved, yang dikasihinya itu. Nah, ini kata yang penting yang Paulus mau tekankan bagi kita saja kita merenungkan pada pagi hari ini. Paulus mau menekankan ada anugerah yang sangat besar yang dinyatakan melalui kematian Sang Anak Allah satu-satunya, yang tunggal itu, yang dikasihinya. Ya, mau menekankan the beloved, yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tentu ini adalah perkataan Bapa sendiri, paling sedikit di dalam 2 kali dicatat di dalam kitab Injil. Ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis dan kemudian keluar dari air, dan suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, this is my beloved son. Anakku yang kasih kepadanya lah aku berkenan. Seluruh hati Bapa ada kepada anak yang dikasihinya ini. Dan ketika Tuhan Yesus di atas gunung mengalami apa yang disebut sebagai transfigurasi, dipermuliakan di situ, dan sekali lagi terdengar suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, this is my beloved son. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kekasih. Saudara sekalian, Paulus di sini memakai istilah itu, mau menekankan akan anugerah yang sangat besar itu, semua yang dikerjakan oleh Allah, ultimately memang untuk kemuliaan Dia, dan ini adalah karunia yang besar bagi kita, yang Dia telah berikan kepada kita di dalam anaknya yang tunggal, yang dikasihinya itu. Di dalam beberapa hari ini, saya rasa salah satu pemandang, kalau sudah mengikuti berita, maka salah satu pemandangan yang sangat menyentuh hati adalah ketika kita melihat orang-orang Israel itu dibebaskan, ya, karena mulai ada ceasefire dan mulai dibebaskan beberapa orang hari Senin kalau tidak salah, terus kemarin dibebaskan lagi beberapa orang, dan itu terus disiarkan di berbagai berita. Maka itu sesuatu yang sangat menggerakkan hati, ya, melihat orang-orang yang sudah 467 hari di penjara, dan semua orang keluarganya, orang-orang di sebangsanya protes, berbulan-bulan protes dengan segala macam resiko yang mereka harus hadapi, protes dan sebagainya, berjuang dengan segala sekuat tenaga apapun yang mereka bisa lakukan supaya saudara-saudaranya, anaknya, ayahnya, ibunya itu boleh dibebaskan dari oleh Hamas di penjara di sana di jalur Gaza, ya. Dan akhirnya mereka dibebaskan setelah 467 hari di dalam penjara, di dalam penderitaan yang begitu sangat. Dan kita bisa menyaksikan itu salah satu pemandangan yang menggerakkan hati, bukan? Ya, ketika mereka ketemu dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adiknya, dengan segala macam orang-orang yang sangat dikasihi oleh mereka. Mereka seperti pelukan, seperti nggak mau lepas, begitu ya, dan menangis dan sebagainya. Saya rasa itu sesuatu yang sangat indah, kita boleh melihat orang-orang yang mengasihi, saling mengasihi, yang dipisahkan dan mengalami penderitaan begitu karena terorisme yang dilakukan, maka boleh bertemu kembali setelah ratusan hari ya mereka terpisah. Nah, sekarang sudah saya membuat kita coba mengerti ya akan hal ini. Ajak kita membayangkan hampir tidak bisa kita bayangkan sebenarnya, tapi kita berusaha membayangkan. Saya ajak sudah mencoba membayangkan bahwa orang-orang yang dikasihi seperti itu, ya, dan kita bisa membayangkan juga kalau teman kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita ditangkap berhari-hari, bertahun, lebih dari setahun, ya, ratusan hari, dan kita akan sangat sukacita kalau bertemu. Tetapi kemudian bayangkan
Bayangkan bahwa orang yang saudara sangat kasih itu, saudara diperintahkan atau saudara bukan perintahkan dan saudara rela untuk menyerahkan orang yang paling saudara kasih itu, bukan untuk mendapat kuasa seperti Thanos, ya, anak remaja pasti tahu cerita itu, bagaimana Thanos itu akhirnya menyerahkan anaknya, putrinya itu yang dia kasihi, tapi dia lebih mengasihi dirinya, dia lebih mengasihi kuasanya, dia lebih ingin kuasa. Karena satu-satunya cara dia mendapatkan kuasa yang sempurna kalau putrinya itu dibunuh, diserahkan untuk mati. Bukan untuk itu, ya, bukan untuk mendapat kuasa, tetapi justru saudara, kalau saudara bayangkan, saudara diperintahkan untuk menyerahkan anak saudara, ibu saudara, siapapun saudara yang paling kasihi itu untuk mati demi bukan mendapat kuasa, demi untuk menyelamatkan musuh kita, demi untuk menyelamatkan pengkhianat yang telah mengkhianati kita, orang yang telah mengkhianati kita. Kita tidak bisa bayangkan, ya, kita tidak bisa bayangkan dan kita tidak mengerti. Ini rahasia yang dalam, yang agung. Tapi sesungguhnya itulah yang Allah kerjakan bagi kita. Ya, Allah yang kerjakan bagi kita ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita, musuh-musuhnya. Kita yang adalah pengkhianat-pengkhianat itu. Sebaliknya, kita yang telah melawan Tuhan, kita yang selayaknya binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Efesus pasal 2 mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar telah mengutus the beloved son, anaknya yang tunggal itu, mati ganti kita. Ayat yang ke-7, ya, saya mengatakan kenapa mati bagi kita, the beloved son, menegaskan kepada kita hal itu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada dosa, ada problem dosa, yang adalah pada intinya melawan Tuhan, yang pada intinya adalah kita menjadi pengkhianat-pengkhianat Tuhan, orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan tetapi kemudian melawan Sang Pencipta itu sendiri. Tapi Kristus datang, diutus oleh Allah, dan di dalam Dia harus mati, kita ditebus, kita menerima pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sesuatu yang mungkin kita ngerti tetapi tidak pernah habis dan tidak boleh kita take for granted. Dan biarlah hati kita sekali lagi digerakkan menyadari this amazing love. How can it be? Seperti satu hymn mengatakan. Inilah kasih yang besar, karunia yang besar. How can it be that thou, my God, should die for me? Allah, kau Tuhanku, Allahku, mati bagi kami yang berdosa, pengkhianat-pengkhianat, dan musuh-musuh daripada Allah. Saudara sekalian, tadi saya sebutkan Kristus mati mengganti kita, ya, seperti lagu tadi juga mengatakan Kristus mati mengganti kita. Tapi sesungguhnya ayat yang ke-7 yang tadi saya kutip, yang kita tadi baca adalah memakai kata yang lebih spesifik. Bukan hanya Kristus mati bagi kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Berbicara tentang darah, ya, bukan hanya tentu darah menyatakan kematian, tetapi juga secara lebih spesifik, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini memiliki latar belakang perjanjian lama. Kita tahu manusia yang berdosa harus dihukum, dan Pak Imam membawa kambing, membawa domba, dan menyembelihnya di bait Allah, dan membawa darahnya masuk ke dalam ruang maha suci, dan darahnya itu dipercikkan di Ark of God, ya, dan di situ kemudian tabut perjanjian. Maka kemudian darah itu yang dipercikan di atas tabut perjanjian menyatakan dosa diampuni sekarang. Dosa ditutupi oleh darah anak domba itu. Dosa dihapuskan dan murka Allah ditolak. Murka Allah
ditolak, murka Allah sekarang sudah selesai karena darah sudah ditumpahkan. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita darah menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita perjamuan kudus, kita juga mengingat darah Kristus yang dicurahkan, ya, karena kita orang Kristen adalah sadar bahwa hanya darah Kristus yang boleh mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Inilah inti daripada Injil. Waktu kita bicara tentang Injil adalah bicara tentang bagaimana Kristus datang ke dalam dunia untuk disalibkan. Inti Injil adalah bicara tentang salib. Karena itu salib adalah fokus daripada gereja Reform Injili. Ada salib yang besar di tengah-tengah. Dan kalau bicara tentang salib, maka inti daripada salib, kalau kita fokuskan lagi, inti daripada Injil adalah salib. Dan inti daripada salib adalah bicara tentang kematian daripada Kristus. Dan inti daripada kematian daripada Kristus adalah darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Darah menyatakan kehilangan nyawa, mati. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan bagi kita. Dan 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, boleh dimunculkan ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ya, mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Tadi saya katakan perjanjian lama, imam besar membawa darah anak domba ke dalam ruang mahasuci, dan kita tahu itu adalah bayang-bayang daripada anak domba Allah yang akhirnya harus disembelih. Yohanes Pembaptis melihat Kristus dan mengatakan, "This is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia melalui darahnya yang dicurahkan bagi kita dan menebus kita. Bukan membayar kita dengan apapun. Kalau Tuhan bisa membayar kita dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, dia akan lakukan itu, dan itu jauh lebih mudah. Karena dia adalah pencipta daripada segala sesuatu. Tetapi tidak bisa menyelamatkan kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa, dan yang harus menerima hukuman dosa adalah manusia itu sendiri yang berdosa. Karena itu Kristus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia kalau dia mau menyelamatkan kita. Kecuali dia akan menghukum kita semua manusia yang berdosa, menerima murka daripada Allah, maka keadilan Tuhan baru ditegakkan. Tapi karena Tuhan bukan hanya mau menegakkan keadilannya, tapi dia juga mau menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Sehingga dia mengirim anaknya yang tunggal yang dikasihinya itu datang ke dalam dunia, mati bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita, menebus kita, dia membayar kita dengan darahnya sendiri, sehingga kita adalah milik Tuhan. Kembali kepada ayat 7. Ayat 7 menyatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya, bicara tentang we have redemption in him, we have redemption through his blood. Kita beroleh penebusan. Artinya adalah sekarang kita melalui darah yang telah dicurahkan, seperti tadi 1 Petrus mengatakan, kita telah ditebus, kita telah dibeli. Itu adalah gambaran, kita sebagian besar kita mengerti ini gambaran tentang pasar budak. Ya, ini bahasa pasar budak, redemption, to redeem, ditebus. Ini adalah bahasa pasar budak di dalam zaman itu. Kalau kita menonton film Gladiator, menonton film zaman-zaman pada waktu itu, ya, pada zaman Romawi, maka kita tahu ada budak-budak yang dikuasai oleh tuannya, ya, disiksa, dipaksa kerja dan sebagainya, ya, sampai satu hari dia akhirnya tuannya tidak mau lagi, tuannya mungkin perlu uang dan sebagainya, dan dia membawa budaknya itu ke pasar budak. Dan orang yang mau membeli budak, mereka juga datang ke pasar. Pasar dari dulu tempat pertemuan, tempat jual beli. Ya, tetapi yang dijual beli bukan hanya ayam, bukan hanya kambing, bukan hanya domba, dan sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi yang dijual pada zaman itu adalah termasuk orang.
termasuk budak yang diperjualbelikan. Dan orang yang ingin membeli budak, mereka akan pergi ke pasar budak dan melihat-lihat budak-budak yang berdiri dengan tangan yang terrantai di situ, terikat. Dan mereka mulai pilih, mulai diskusi, mulai negosiasi dengan pemilik budaknya. Ya, kalau budaknya seperti saya agak kurus, mungkin agak murah. Ya. Tapi kalau seperti Budi yang lain, Budi Bapak Budiman yang besar, gitu ya, maka dia akan dapat harga yang lebih mahal pasti. Ya, negosiasi. Dan setelah negosiasi maka oke, setuju harganya. Katakan berapa? 1.000 dinar atau 500 dinar dan sebagainya. Ya, setuju. Maka uang dikeluarkan 1.000 dinar dan maka budak dilepaskan rantainya dan diterima oleh dia. Sekarang kau bukan lagi menjadi budak orang itu, tapi engkau sekarang menjadi budakku, milikku. Inilah yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Tapi dia membayarnya bukan dengan uang, dengan perak, dengan emas, dengan apapun benda berharga. Petrus tadi mengatakan dia telah menebus kita, membayar harganya kita dengan darah anaknya yang tunggal, the beloved, anaknya yang dikasihinya itu. Dia menebus kita sehingga kita menjadi miliknya. Inilah bahasa redemption yang dipakai di sini. Ya, kita menjadi milik Kristus. Tadi kita pakai istilah kalau perbudakan, memang betul juga kita kalau milik Kristus seperti sangat bagus dan memang betul kita milik Kristus, tetapi juga kita boleh dimengerti sebagai budak Kristus. Kalau kita menegaskan kepada kita, ya, kita semua tadinya diperbudak oleh dosa, dan dengan segala macam konsekuensinya kita diperbudak oleh apapun, termasuk kita diperbudak oleh diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, maka kita juga menjadi diperbudak oleh diri kita sendiri. Maka sesungguhnya sekarang di dalam Kristus, ketika Kristus menebus kita, kita dilepaskan dari dosa, dari kuasa apapun yang memperbudak kita. Sekarang kita menjadi milik daripada Tuhan. Sekarang kita menjadi budak daripada Tuhan, dan kita harus mengerti budak menjadi budak atau hamba Tuhan. Nah, itu hamba Tuhan sekarang jadi diperhalus, sangat indah, sangat mulia, menjadi hamba Tuhan, seorang jadi hamba Tuhan. Tapi istilah hamba sekali lagi itu adalah budak, slave of God. Ya, bukan hanya servant, bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi hamba adalah slave of God. Nah, kita slave of Christ. Kita menjadi budak Kristus, tapi kita perlu mengerti, menyadari, sekali lagi diingatkan, menjadi budak Kristus adalah justru satu-satunya cara, satu-satunya keadaan di mana kita boleh menerima kemerdekaan yang sejati. Satu-satunya cara. Di luar menjadi budak daripada Kristus, ya, di luar menjadi budak Kristus kita sungguh-sungguh diperbudak. Dan kita tidak ada kebebasan sejati. Kita pikir kita bebas, kita pikir kita ingin bisa melakukan apa saja. Tapi sesungguhnya kita diperbudak oleh dosa. Dan diperbudak, dan kita terus mengikuti hawa nafsu kita. Hidup kita mulai menjadi hancur, menjadi rusak, dan menjadi juga tidak menjadi sesuatu yang berkat bagi orang lain. Dan kita menjadikan diri kita tuan bagi diri kita sendiri, dan pada saat yang sama kita menjadi budak atas diri kita sendiri. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, sampai kita mengalami penebusan daripada Kristus, maka kita boleh menjadi milik Tuhan, kita menjadi budak daripada Kristus. Dan disitulah kita mengalami the true freedom that is only found when we become slaves of Christ. Sekali lagi, ini konsep kebebasan, ya, anak remaja, pemuda, biarlah kalian ingat, ya, konsep kebebasan itu bukanlah tidak ada restriction. Bebas itu bukan berarti tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tidak ada, di dalam dunia ini tidak ada batasan. Ya, kalau sudah tidak dibatasi, kalau tidak ada batasan, itu artinya habislah, hancurlah, binasalah. Dan tidak ada yang tidak dibatasi, ya. Kita pasti terbatas, kita semua terbatas. Kita hidup dalam dunia, kita terbatas, ya. Kalau kita tidak mau dibatasi, kita terbang, lompatlah dari
Niagara dari Eureka Tower. Lompatlah, aku tidak dibatasi. Kamu dibatasi oleh gravity, ya pasti kamu mati. Kalau kita justru ketika kebebasan yang sejati adalah again ya, the true freedom is to understand the right restriction, the right boundary for our lives. Menyadari bahwa kebebasan yang sejati justru ketika kita mengetahui adanya batasan yang tepat bagi kita. Itulah yang kita boleh mengerti. Saudara perlu pegang sungguh-sungguh, ya. Sekali lagi, contoh-contoh dalam hidup kita menyadari, ya, dalam batasan kereta api itu selama dia ada di dalam relnya, dia akan bebas lari 100 km per jam, 200 km per jam, 300 km per jam. Dia bebas selama dia di atas rel. Itu batasannya. Selama dia di atas rel, dia menjadi bebas. Dia bisa lari secepat-cepatnya. Tapi kalau dia rasa tidak bebas di atas rel itu, dia rasa dia dibatasi oleh rel itu, dia mau keluar daripada rel, dia bukan bebas, tapi dia justru mati dan hancur. Jadi kebebasan yang sejati adalah ketika kita mengetahui bahwa memang kita diciptakan untuk Tuhan. Dan ketika kita hidup mempermuliakan Dia, hidup berkenan kepada Dia, hidup memuji kemuliaan Tuhan melalui seluruh hidup kita. Firman-Nya menjadi batasan bagi kita yang membebaskan kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan mengalami kebebasan yang sejati. Inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, bagi kita bahwa kita sekarang milik Tuhan dan kita mengalami kebebasan, kelegaan yang sejati. Dan juga berarti bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Tidak ada apapun yang bisa merebut kita dari tangan Allah yang telah menebus kita dan menjadikan kita akan miliknya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 boleh dimunculkan sekarang, menjadi implikasi penebusan Kristus di dalam hidup kita. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi adalah mengingatkan kita, mendorong kita untuk memuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, mata kita, tangan kita, dan semuanya tubuh kita. Maka kita boleh mempermuliakan, dan ketika kita mempermuliakan Allah, itulah memang Tuhan menciptakan kita untuk itu, dan kita menemukan kesukaan, kelimpahan hidup, kepenuhan hidup ketika kita hidup mempermuliakan akan Allah. Seperti Mazmur 16 mengatakan, di hadapan Allah ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Di tangan kanan Allah ada nikmat senantiasa. Pleasure forevermore. Karena itu kita yang telah ditebus, kita diingatkan, didorong sekali lagi, bahwa kita boleh mempermuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita. Seperti yang kitab Yosua mengatakan kepada bangsa Israel ketika mereka terus melawan Tuhan, terus hidup tidak setia kepada Tuhan, dan Yosua menantang bangsa Israel. Pilihlah hari ini. Apakah kamu mau menyembah Allah Yahweh yang telah menebus engkau, melepaskan engkau dari perbudakan Mesir, atau engkau akan menyembah ilah-ilah yang ada di sekitarmu? Tapi bagi aku dan keluargaku, kami akan menyembah Tuhan Allah Yahweh. For me and my household, we will serve the Lord. Nah, ini salah satu seorang yang pernah memakai istilah hal ini dengan waktu dia bergumul, ya, dia bergumul dengan salah satu pergumulan anak-anak muda khususnya, tapi tidak terbatas anak-anak muda, ya, orang tua juga kita, khususnya para pria, banyak para pria terutama bergumul di dalam pornografi, bergumul di dalam segala macam bentuknya, bergumul berkaitan dengan
hal-hal yang kotak, ya. Seorang penulis mengatakan pria tuh pikirannya kotak-kotak, semuanya kotak, ya. Kalau perempuan pikirannya seperti spaghetti, ya. Pria pikirannya seperti box, kotak. Jadi kalau kita ada dikasih kotak-kotak, kotak HP, kotak komputer, kotak laptop, ya, semuanya bersifat kotak, ya, maka kita tenang di situ. Bisa lihat berjam-jam situ. Tapi sekaligus bahaya dari situ masuk kemana-mana. One click away, maka bisa masuk ke dalam dunia antah berantah dan bisa bagus, tapi juga bisa merusak akan hidup kita. Maka ada seorang pria yang bergumul dengan pornografi. Dia diingatkan dengan perkataan Yosua. Dia selalu ditulis di komputernya itu. Waktu dia duduk di komputer, buka laptop atau buka komputer, maka di situ dia tulis besar-besar. Waktu pertama muncul besar-besar. Dia mengatakan, as for me and my mouse, we will serve the Lord. Yeah. As for me and my mouse, gerak-gerak. Yeah. We will serve the Lord. Yaitu mengingatkan kita bahwa kita boleh mempermuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita. Karena kita telah ditebus, kita telah beroleh penebusan melalui darah Yesus Kristus. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita boleh melihat di sini. Kita perhatikan kemudian satu kata yang penting di dalam ayat yang ke-9. Saya skip ayat yang ke-8 ya. Saya mungkin baca sedikit ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya. Kedatangan Kristus dan penebusannya itu adalah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Nah, kita perlu mengerti kata rahasia ini kata yang berkali-kali diulang nanti dalam Efesus, ya, bicara tentang rahasia kehendak-Nya. Apa yang dimaksudkan? Apa maksudnya? Dia telah menyatakan rahasia, the mystery of His will. He has made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. Kenapa ini rahasia? Efesus pasal yang ketiga, ayat 2-5. Mungkin boleh dimunculkan sekarang. Efesus 3 ayat 2-5 ini muncul, Paulus mulai menjelaskan di sini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya, muncul kata lagi rahasia di situ, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Mungkin rahasianya itu huruf besar ya, nyanya itu ya. Rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, muncul lagi kata rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Apa maksudnya rahasia Kristus yang sekarang dinyatakan ini? Maka di dalam bagian-bagian lain Paulus menjelaskan rahasia yang telah dinyatakan kepada kita adalah ini, bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu kita semua di sini, saya tidak tahu, saya rasa tidak ada di antara kita keturunan Yahudi, ya. Kita semua di sini yang bukan orang Yahudi itu turut menjadi ahli waris dari janji Allah di dalam Kristus. Ya, telah dinyatakan, itulah yang Paulus kerjakan. Sekarang rahasianya adalah apa? Dulu Injil atau keselamatan, ya, itu dan Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa adalah hanya dijanjikan kepada orang Israel, bangsa Yahudi di dalam perjanjian lama, dan kemudian Kristus sendiri datang di dalam dunia sebagai orang Yahudi, ya, dan
Mereka berpikir orang-orang para rasul pertama-tama adalah semua orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Injil, keselamatan, kabar baik, Mesias yang telah datang untuk menebus manusia dari dosa adalah yang disebut manusia adalah hanya bagi orang Yahudi. Ya, sampai ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, pasal yang ke-11, baru sebenarnya para rasul itu baru mengerti bahwa Injil itu sebenarnya keselamatan itu dan Mesias datang bukan hanya untuk menebus orang-orang Yahudi tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Ini sesuatu yang seharusnya kita tidak pernah take for granted. Ya, saudara harus sadar ini sesuatu rahasia yang dibukakan kepada kita, rahasia yang menyatakan anugerah Allah yang besar bagi kita. Bagaimana kita, saudara dan saya banyak di antara kita yang disebut Cindo, ya, orang Cina Indonesia gitu ya, atau orang Indonesia, Chinese Indonesia yang banyak di antara kita orang Indonesia keturunan Chinese ya, ataupun yang bukan Chinese orang Indonesia itu ya, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan orang Yahudi ya, tidak ada, sudah tarik nenek kakek kita, buyut kita dan sebagainya, nggak ada hubungan dengan orang Yahudi. Ya, kita semua banyak akarnya, kalau nggak di Indonesia, di kota-kota di Indonesia, ataupun di China, baliknya ke China, ya, baliknya semua ke China. Bagaimana kita yang tidak ada hubungan sama sekali dengan orang Yahudi itu bisa menerima keselamatan yang berasal dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Kristus adalah orang Yahudi, dia adalah Mesias yang dijanjikan melalui bangsa Yahudi. Meski di dalam perjanjian lama banyak clue bahwa memang Tuhan datang, Tuhan memilih mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Yakub kemudian menjadi bapa, dari situlah memiliki 12 anak menjadi bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Disitulah kita boleh melihat mulai dari Abraham, sebenarnya Tuhan memilih Abraham, memberkati dia supaya dia boleh menjadi berkat bagi segala bangsa di muka bumi ini. Sudah ada cirinya, sudah ada clue-nya, ada banyak orang-orang sepanjang perjalanan Israel, ada orang-orang yang bukan Yahudi, Ruth bukan orang Yahudi, dia kemudian masuk menjadi bagian daripada orang Yahudi. Rahab bukan orang Yahudi, dia termasuk umat pilihan dan mereka termasuk bahkan nenek moyang daripada Yesus Kristus akhirnya. Tetapi seluruhnya janji itu dipelihara turun-temurun. Dan akhirnya Yesus Kristus datang juga di tengah-tengah sebagai orang Yahudi, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan di dalam perjanjian lama khususnya. Tapi memang kemudian Paulus menegaskan kepada kita bahwa yang disebut Yahudi sejati bukanlah semua orang Yahudi. Yang disebut Israel sejati, mungkin lebih tepat, yang disebut Israel sejati bukanlah orang yang secara bangsa, secara keturunan adalah orang Israel. Tapi yang disebut Israel sejati adalah orang-orang yang memiliki iman di dalam yang sama dengan Abraham. Israel sejati adalah spiritual Israel, orang-orang yang juga ditebus di dalam Kristus. Tapi itu baru diketahui pada awal-awal perjanjian baru sebenarnya. Baru disadari meskipun clue sudah banyak, dan Kristus ketika dia naik ke surga dia mengatakan, pergilah ke segala bangsa, jadikan segala bangsa muridku, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Tapi itu sesuatu yang belum dimengerti, bahkan oleh para rasul yang telah menerima secara langsung perintah itu. Jadi kalau hari ini kemudian Paulus mengatakan rahasia ini sekarang dibukakan, dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, yaitu bahwa kita yang adalah bukan orang Israel adalah sekarang boleh menerima akan keselamatan di dalam Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan kepada orang Yahudi. Kalau kita membaca kitab Roma khususnya, Paulus menjelaskan dengan panjang lebar akan hal itu, ya, sesuatu yang penting bahwa rahasia kehendaknya ini boleh terjadi karena Israel yang telah menerima firman, Israel yang telah kedatangan Mesias di tengah-tengah mereka. Mereka akhirnya justru menolak. Mereka tidak menerima akan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya
Yesus yang telah datang ke dalam dunia itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Mereka bukan hanya menolak, mereka bukan hanya tidak menerima, mereka menyalibkan daripada Yesus Kristus. Dan kitab Roma, Paulus menjelaskan panjang lebar karena penolakan daripada orang-orang Yahudi itu, justru itu membuka jalan bahwa sekarang Injil diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi, termasuk perempuan Samaria yang tadi kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Dia adalah perempuan Samaria, dia bukan orang Yahudi, paling sedikit half Yahudi paling bagus, ya. Dia setengah orang Yahudi dan paling dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap bukan orang Yahudi yang murni. Dan tetapi Injil datang kepada dia, keselamatan datang kepada dia. Dan Roma pasal 11 Paulus menjelaskan memakai istilah seperti cabang pohon zaitun yang asli. Ada pohon zaitun dan ada cabang-cabangnya, dan cabang-cabang yang asli itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, memang mereka berasal, itulah janji Allah dalam perjanjian lama. Tetapi mereka tidak percaya sehingga cabang-cabang yang asli itu dipotong. Waktu dipotong cabang-cabang zaitun yang liar yang ada di luar sana dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang asli itu, sehingga dia boleh menerima segala anugerah, segala berkat, segala janji daripada Tuhan. Itu boleh diterima kita di dalam Kristus, karena Kristus itu bukan hanya juru selamat bagi orang Yahudi, tapi juga juru selamat bagi semua manusia yang ada di dalam dunia ini yang boleh percaya kepada Kristus. Inilah yang disebut sebagai rahasia yang kita tidak pernah menganggapnya sesuatu yang biasa, ya, take for granted, tapi ini adalah sesuatu anugerah yang besar. Saudara pernah pikir saudara menjadi orang Kristen percaya, bagaimana sudah bisa jadi orang Kristen percaya? Dari keluarga, dari orang yang membawa saudara, macam-macam caranya. Tapi bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus yang adalah orang Yahudi itu? Dari mana jalannya, dari mana ceritanya? Sehingga kita hari ini boleh percaya dan boleh diselamatkan. Itu adalah rahasia yang besar, rahasia yang dinyatakan kepada kita. Bahwa keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi setiap orang yang boleh percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan terakhir, seluruhnya ini terjadi sebagai persiapan, ayat yang ke-10. Semuanya terjadi sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, saudara sekalian, ini semua terjadi sebagai persiapan to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kesimpulan daripada bagian ini, kita melihat bahwa segala sesuatu itu berujung kepada Kristus. Kristus sebagai kepala. Dan juga kita kemudian akan melihat bahwa segala sesuatu akhirnya berujung bukan hanya untuk kemuliaan Kristus, tetapi juga untuk kebaikan semua orang yang ada di dalam Kristus bagi umatnya. Nah, kita perhatikan di sini pertama, ya, kata yang penting di dalam ayat yang ke-10 yaitu mempersatukan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kata mempersatukan, to unite, ya, di dalam bahasa Yunaninya anakephaleo, ya, itu adalah kata yang penting untuk mempersatukan. Apa artinya? Apa artinya segenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu? Apa artinya mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus yang sebagai kepala? Maka salah satu kata yang di tempat yang lain pakai istilah anakephaleo ini adalah di dalam Roma pasal ke-13. Mungkin boleh dimunculkan sekarang. Roma 13 ayat yang ke-9. Roma 13 ayat yang ke-9.
Mari kita baca sekali lagi bersama-sama ayat ini. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata yang sama dipakai ya, mempersatukan di dalam bahasa Indonesia tersimpul. Firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Firman lain manapun juga disimpulkan, disatukan dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bicara tentang mempersatukan itu bicara seperti menyimpulkan, waktu dalam bahasa kita sehari-hari, waktu bicara tentang segala sesuatu, tentang pilihan Tuhan, tentang penebusan di dalam Kristus, tentang penetapan Allah, predestinasi kita menjadi anak-anaknya. Kalau disimpulkan berbagai macam aspek daripada pekerjaan Allah, kalau disimpulkan itu apa? Kesimpulannya apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin ujung-ujungnya itu apa? Ya, kalau sudah mengingat kita Indonesia terkenal sebagai UUD, ujung-ujungnya duit. Gitu ya. Ujung-ujungnya duit. Itu Indonesia sudah menjadi budaya korupsi. Ya, itu sudah berdaya. Apapun ujung-ujungnya tuh bicara duit. Ujung-ujungnya masalah yang utama adalah duit. Nah, dalam bagian ini kita boleh mengerti itu ujungnya bukan duit, ya. Ujungnya adalah Kristus. Ultimate goal daripada kematian Kristus, ultimate goal daripada penebusan orang-orang yang Yahudi dan bukan Yahudi. Kalau kita tarik kembali ke sebelumnya, ujung-ujung dari atau ultimate goal daripada pemilihan Allah, penetapan Allah kita menjadi anak-anaknya adalah Kristus, supaya di dalam Dia mempersatukan segala sesuatu sehingga Dia menjadi kepala. Nah, ini ujungnya Kristus ditinggikan di atas segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, kita kemudian melihat bagaimana ini juga adalah merupakan kebaikan bagi kita. Ya, tadi saya katakan bahwa menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Kristus, Dia sebagai kepala atas segala sesuatu, bagaimana itu merupakan juga menjadi kebaikan bagi kita, yaitu umatnya. Nah, ayat yang ke-20 dan 23, Efesus 1 ayat 20 dan 23 menjelaskan kepada kita. Ini boleh dimunculkan sekali lagi di situ ya. Saudara perhatikan di sini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia, Kristus, di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dalam dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, ayat 20 sampai 21 bicara kebesaran tuh Kristus. Setelah Dia mati dan bangkit, Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan segala apapun di dalam dunia ini. Bahkan bukan hanya di dalam dunia sekarang, tapi dunia yang akan datang. Kekuasaannya, kedaulatannya, all authority in heaven and on earth has been given to Him. Ini Dia menyatakan kebesaran, keagungannya. Itu kemuliaan bagi Dia. Tapi ayat 22 23 perhatikan, bahasa Indonesia tidak begitu jelas. Bahasa Indonesia, saya bacakan bahasa Inggrisnya sekali, ayat 22 dan 23. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Jadi kalau mau diterjemahkan, ayat 22 itu bahwa Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menetapkan Dia sebagai kepala atas segala sesuatu untuk gerejanya. He appointed Him to be head over everything for the church. Jadi Dia berdaulat, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Dia. Lebih daripada segala sesuatu, Dia mengerjakannya untuk gerejanya, yang adalah tubuhnya, kepenuhan Dia
yang memenuhi segala sesuatu, who fills everything in every way. Dan Kristus itu menguasai segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu melalui gerejanya yang ada dalam dunia ini. Menurut saudara dan saya yang adalah tubuhnya, gereja yang ada di mana-mana tempat, yang tersebar ke berbagai tempat, yang harus menyatakan, membentuk akan gereja-gereja yang dinyatakan dalam gereja-gereja lokal. Maka Kristus itu menyatakan kuasanya yang melampaui segala sesuatu. Tadi saya katakan jauh lebih besar, infinitely more powerful daripada pemimpin dunia ini, pemimpin Donald Trump dan sebagainya, penguasa yang besar yang ketika dia datang, ketika dia diinaugurasi untuk kedua kalinya, itu menggoncang seluruh dunia. Seluruh dunia bingung, seluruh dunia kacau. Sekarang Donald Trump menjadi presiden yang negara yang paling berkuasa, paling powerful, paling kaya seluruh dunia, militernya, segala kekuatannya, politiknya, pengaruhnya dan sebagainya, semua bingung. Semua mempersiapkan, Eropa goncang, China bingung, ya, dan semua kita pasti yang lain-lain juga akan terdampak. Australia bingung, bagaimana dampaknya kepada kita dengan segala perubahan-perubahan yang dia lakukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Kristus sebagai kepala, biarlah kita ingat Kristus is infinitely more powerful daripada pemimpin dunia manapun. Dan kita adalah anak-anaknya yang telah diadopsi secara sah, akan dipimpin oleh Tuhan untuk memenuhi, menyatakan kuasanya, menyatakan kebesarannya, menyatakan kemuliaannya melalui kita yang adalah tubuhnya, kita yang ada di dalam Kristus, kita yang percaya kepada Dia yang adalah tubuhnya itu sendiri. Wahyu 3 ayat 21, ayat yang terakhir, boleh dimunculkan bagi kita. Barang siapa menang, perkataan Tuhan Yesus, barang siapa menang, barang siapa terus setia sampai mati, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi gambaran yang kita setiap kali mengakui pengakuan iman kita, Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, berkuasa. Di sebelah kanan Allah artinya di tahta Allah, berkuasa, memimpin seluruh alam semesta, bukan hanya bumi, tapi seluruh heaven and earth, surga dan dunia. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita anak-anaknya, telah kita ditebus, diadopsi, telah menjadi milik Tuhan, kita akan didudukkan bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya, memimpin, berkuasa atas seluruh dunia. Kita nggak mengerti ya apa artinya. Sudah saya pikirkan bagian ini, merenungkan apa maksudnya. Kita hidup sehari-hari, kita tadi seperti doa saya juga persiapan, kita tidak siap, hati kita tidak siap, tidak mengerti kalimat yang begitu indah, firman Tuhan yang begitu agung, begitu mulia. Kita akan memimpin, ini perkataan Tuhan. Harus kita percaya sungguh-sungguh. Kita yang telah ditebus oleh Kristus, dan Kristus akan menjadi penguasa, Dia akan segala sesuatu akan diletakkan di bawah kakinya. Dan kita akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus. Sekarang sudah mulai nyata, tapi belum sepenuhnya nyata. Nanti ketika Kristus datang kedua kali, nyatalah bahwa kita adalah orang-orang yang akan memimpin, berkuasa bersama-sama dengan Kristus. Tapi apa artinya bagi kita sekarang? Kita lihat kita sendiri, hidup saya juga, kita begitu biasa-biasa saja, orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak mengerti apa dampaknya bagi kita hari ini, bagi hidup kita sekarang. Karena itu kita perlu setiap kali membaca firman, merenungkan firman, mendengar firman, kita berdoa. Kita perlu berdoa, minta Tuhan buka mata kita, membuka visi kita,
untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan kemudian kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya sendiri memikirkan waktu kita memulai akan RX Springvale, ya, kita mulai dengan ini nyata nih, ini realnya, ya, bagaimana firman ini memberi kita terang, memberi kita arah, memberi kita visi untuk ketika kita memulai satu pelayanan yang tentu kecil sekali sebenarnya di mata, bahkan di mata GRII yang besar-besar, banyak yang besar-besar, kita mulai meskipun bagi kita besar, ya, 1.600 meter di situ, gedungnya 780 meter, bagi kita itu sangat besar, ya, tapi ini pelayanan yang saya sendiri gentar sekali, sudah patut berdoa, sungguh-sungguh minta Tuhan kekuatan. Kita memulai satu pelayanan ini, bagaimana pengertian? Tuhan berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Kristus yang berkuasa, segala sesuatu di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia, Dia berkuasa melampaui segala sesuatu. Dan sekarang Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, dan aku akan memenuhi bumi ini dengan kehadiran tubuhku. Kau adalah tubuhku. Kalau murid-muridku, gereja adalah tubuh Kristus. Kristus hadir di situ, menyatakan kebesaran Kristus, menyatakan kemuliaan Dia atas segala sesuatu. Sekarang kita pergi ke Springvale, daerah yang kita nggak ngerti, tidak tahu, banyak hal kita tidak mengerti. Kemarin kita baru Garrett Sale, ya, Garrett Sale. Lihat makin gentar. Ini macam-macam orangnya, dan sangat, bagi saya juga banyak yang tidak familiar, berbeda sekali dengan City Road di sini, beda sekali. Ya, kita datang dari mana-mana nih, kebanyakan orang-orang Indonesia, kita kenal overseas dari Indonesia, datang overseas student dan sebagainya, sudah familiar. Tetapi waktu di sana Springvale, orang dari segala macam suku bangsa ada di situ, ya, segala macam suku bangsa, ada orang Vietnam, orang China, ada orang India, ada orang Afghanistan, ada orang dari Hungary, ya, ada orang dari macam-macam, segala macam-macam muncul di situ, dan latar belakang kita tidak mengerti. Wah, bingung. Bagaimana kita mulai? Mari kita sungguh-sungguh, firman hari ini mendorong kita, ya, bersama-sama berjuang. Inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang dikerjakan Tuhan itu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Dia sebagai kepala atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Dia kepala, Dia lebih berkuasa, dan sekarang Tuhan nyatakan, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Aku menyertai engkau. Aku hadir di dalam hidup. Aku sebagai kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Nyatakanlah kuasaku, nyatakanlah kebesaranku, nyatakanlah kebenaranku, nyatakanlah keindahanku, nyatakan kasihku, nyatakan keagunganku melalui seluruh hidupku. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Saya rasa itu, ya, memang, ya, dari gerakan reform, dan kita belajar, dan khususnya dalam kepemimpinan Pak Tong terus mendorong kita sampai masa tuanya, beliau terus giat, terus berjuang, ya, membuka mungkin langkah terakhir yang sangat Pak Tong inginkan, ya, boleh dia melihat peresmian gedung CIT. Itu juga bagi kita semua orang juga di dalam bingung Pak Tong berani seperti itu membuka CIT berapa, 1,7 triliun. 1,7 triliun kita nggak bisa bayangkan gitu, ya, dalam hidup kita. 1,7 triliun itu berapa itu? Berapa? 170 juta dolar Australia, ya, 170 juta, ya, 170 juta. Kalau serumah rata-rata 1 juta, yang mungkin nggak sampai 1 juta di Melbourne. Kalau rata-rata 1 juta berarti bisa beli berapa? 170, ya, 170 juta berarti 170
170 rumah itu membangun satu universitas itu. Uangnya dari mana Indonesia? Ya, uangnya dari mana? Bagaimana bisa mengerjakan? Rasa Pak Ato sendiri pernah bicara sama saya, mungkin saya terlalu berani. Ya. Dibandingkan dengan apa yang Pak Patong kerjakan, kita sudah gentar. Kita berapa? 2 juta, 170 juta. Ya, kita bangun, membeli 2 juta dolar. Tapi itu mengingatkan kita, bahkan apa yang dikerjakan Pak Tong pun sebenarnya di mata Tuhan, di dalam terang Kristus yang berdaulat atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. Itu inline. Kerjakan. Kita minta Tuhan bukakan, kita rasa di sini sudah oke, sudah bagus. Kita sudah banyak hal yang baik, kita patut bersyukur. Semua hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kita, melalui kita. Ya, kita patut bersyukur, tapi biarlah kita minta Tuhan bukakan mata kita, bukakan visi kita untuk kita mengerti bahwa Kristus adalah kepala atas segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang berdaulat jauh lebih tinggi dari pemerintah, far above all rule, all authority, all power, all dominion, and every title that can be given, not only in this present age, but also in the one to come. Berapa besar Kristus bagi kita? Ini pertanyaan. Berapa mulia dia, berapa besar Tuhan bagi kita. Kita makin mengerti kebesaran dia, kemuliaan dia. Dan dia memasukkan kita, mengajak kita, menebus kita menjadi miliknya dan berbagian di dalam kemuliaannya itu. Maka kita akan sadar berapa mulianya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan di dalam diri kita sendiri, bukan apa yang kita kerjakan, tapi berdasarkan apa yang Kristus telah kerjakan dan panggilan dia bagi kita. Masih banyak hal, sudah menangkap, saya sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Apa artinya, apa dampaknya bagi kita, tapi minimal hari ini saya mengajak kita bersama-sama berjuang, berani berjuang untuk hal-hal yang Tuhan bukakan, yang jauh melampaui apa yang dapat kita pikir, jauh melampaui kekuatan kita. Saya percaya masuki pelayanan di IRX Springfield ini membuat kita makin bersandar kepada Tuhan, makin membuat kita gentar. Ini Tuhan bukakan bagi kita sesuatu yang lebih besar daripada semua hal yang kita miliki, pengalaman dan sebagainya. Boleh menyatakan Kristus, dia adalah Tuhan yang mulia, kepala daripada segala sesuatu. Dan dia mau kita menyatakan itu dalam hidup kita, dalam cabang-cabang di City Road maupun juga di Springfield, dan bahkan di mana-mana tempat di seluruh dunia ini, gereja Tuhan, umat Tuhan. Mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita bersama-sama menyadari panggilan Tuhan yang mulia. Dan kita dengan tenang, dengan iman, dengan hati yang bersandar kepada Tuhan, kita boleh menyatakan Kristus yang mulia, Kristus yang besar, dan kita diajak berbagian di dalam pekerjaannya. Kita pun akan akhirnya memerintah bersama-sama dengan Kristus. Biarlah firman hari ini sekali lagi mendorong kita kembali kepada isi hati Tuhan, rencananya, dan sehingga hidup kita boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan berdiri bersama-sama, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art!